Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, pada siang hari ini BPS Provinsi Maluku kembali menyelenggarakan rilis berita resmi statistik untuk 3 indikator strategis. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan 3 tahun 2021. Yang kedua, luas panen dan produksi padi di Maluku tahun 2021, angka sementara. Yang ketiga, keadaan ketenagakerjaan Maluku, kondisi bulan Agustus 2021. Sebelum saya sampaikan rilis berita resmi statistik untuk pertumbuhan ekonomi, akan saya jelaskan beberapa angka yang mewarnai perekonomian Maluku di triwulan 3 tahun 2021. Yang pertama, indeks nilai tukar petani triwulan 3 2021 meningkat 1,78%. Di posisi 102,09. Kemudian pertumbuhan inflasi Kota Ambon triwulan 3 2021, yaitu triwulan 3 2021 dibandingkan dengan triwulan 2 2021 sebesar 0,85% atau menurun 0,85 poin. Berikutnya untuk pertumbuhan inflasi Kota Tual triwulan 3 2021 sebesar 1,71% atau meningkat 0,80 poin dibandingkan dengan kondisi triwulan 2 2021. Selanjutnya untuk pertumbuhan produksi industri besar sedang di Maluku, yaitu sebesar minus 1,83% atau menurun 8,51 poin. Berikut untuk pertumbuhan produksi industri mikro kecil sebesar 42,92% atau meningkat 23,70 poin. Selanjutnya untuk rata-rata tingkat penghunian kamar hotel bintang selama triwulan 3 2021 sebesar 38,12% atau menurun 3,12 poin. Berikut untuk rata-rata tingkat penghunian kamar hotel non-bintang triwulan 3 2021 sebesar 10,55% atau menurun 2,30 poin. Sedangkan untuk pertumbuhan indeks nilai konstruksi atau IKK triwulan 3 2021 sebesar 6,19%. Berikutnya untuk pertumbuhan realisasi belanja modal APBN triwulan 3 2021 dibandingkan dengan triwulan 2 2021 sebesar 31,45%. Sedangkan untuk pertumbuhan realisasi belanja pegawai APBN triwulan 3 2021 dibandingkan dengan triwulan 2 2021 sebesar minus 23,02%. Sedangkan untuk pertumbuhan produksi listrik dari PLN triwulan 3 2021 dibandingkan dengan triwulan 2 2021 turun 4,09%. Untuk rata-rata ICP wilayah Bula triwulan 3 2021 sebesar 68,14 US dollar per barrel atau meningkat 6,87%. Selanjutnya untuk pertumbuhan realisasi belanja modal APBD triwulan 3 2021 dibandingkan dengan triwulan 2 2021 sebesar minus 24,33%. Berikut untuk pertumbuhan realisasi belanja pegawai APBD triwulan 3 2021 dibandingkan dengan triwulan 2 2021 sebesar 12,36%. Selanjutnya pertumbuhan nilai impor Maluku triwulan 3 2021 dibandingkan dengan triwulan 2 2021 sebesar minus 29,60%. Berikut untuk pertumbuhan nilai ekspor Maluku triwulan 3 2021 dibandingkan dengan triwulan 2 2021 sebesar 331,60%.
Kita awali rilis berita resmi statistik pada hari ini dengan indikator pertumbuhan ekonomi melalui produk domestik regional bruto. Kita mulai dengan penjelasan terkait dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku triwulan 3 tahun 2021. Sebelum itu saya jelaskan terkait dengan terminologi year on year, quarter to quarter, dan kumulatif to kumulatif. Untuk terminologi year on year, ini harus kita lihat dengan membandingkan kondisi triwulan 3 2021 dibandingkan dengan kondisi perekonomian di triwulan 3 2020. Sedangkan untuk terminologi quarter to quarter, perekonomian Maluku triwulan 3 2021 dibandingkan dengan kondisi perekonomian Maluku triwulan 2 2021. Sedangkan terminologi untuk kumulatif to kumulatif membandingkan kondisi perekonomian Januari hingga September 2021 dibandingkan dengan kondisi perekonomian Provinsi Maluku, kondisi Januari hingga September tahun 2020. Ekonomi Maluku triwulan 3 2021 secara year on year tumbuh 4,17%. Sedangkan menurut quarter to quarter, perekonomian Maluku tumbuh 0,11%. Apabila kita melihat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku melalui PDRB tahun 2017 hingga triwulan 3 2021, maka terlihat perekonomian Maluku triwulan 3 2021 menunjukkan arah yang mulai membaik setelah tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 0,92%. Selanjutnya saya jelaskan terkait dengan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku triwulan 4 2018 hingga triwulan 3 2021 dalam satuan persen. Untuk year on year terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan 3 2021 sebenarnya sudah menunjukkan adanya perbaikan. Setelah adanya pandemi COVID-19 di sepanjang tahun 2020 yang kemudian terus membaik dari mulai triwulan 2 2020, kemudian menurun di triwulan 3 2020, berikutnya di triwulan 4 2020 dan mulai ada perbaikan di triwulan 1 2021, kemudian berlanjut ke triwulan 2 2021 dan sekarang ada sedikit perlambatan dibandingkan dengan kondisi yang sama di triwulan 2 2021 dari 4,64% menjadi 4,17%. Sedangkan untuk quarter to quarter triwulan 3 2021 mengalami pelambatan apabila dibandingkan dengan kondisi triwulan 2 2021 dari 3,92 menjadi 0,11%. Apabila kita melihat dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun 2020 2019, maka triwulan 3 di 2021 merupakan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih lambat karena di triwulan 3 2020 sebesar 0,56%, sedangkan di triwulan 3 2019 sebesar 2,12%. Baik, kita lanjutkan untuk pertumbuhan dan kontribusi PDRB. Untuk PDRB menurut lapangan usaha, kita melihat bahwa beberapa kategori mengalami pertumbuhan positif dan beberapa kategori menunjukkan pertumbuhan yang negatif.
Jika dibandingkan dengan triwulan 2 2021, perekonomian Maluku mengalami pertumbuhan di sebagian lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi triwulan 3 2021 secara quarter to quarter yaitu ada di kategori konstruksi 5,38%. Kemudian kategori industri pengolahan 2,61% dan kategori informasi dan komunikasi sebesar 1,71%. Apabila kita melihat distribusi terbesar terhadap total PDRB triwulan 3 tahun 2001, maka kategori pertanian merupakan kategori yang memiliki nilai tertinggi, yaitu 22,85%. Berikutnya kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 22,70% dan perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil, sepeda motor sebesar 13,49%. Untuk struktur dan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha, di mana Provinsi Maluku secara year on year tumbuh 4,17%. Apabila kita bandingkan dengan kondisi yang sama, yaitu triwulan 3 2020, maka terlihat kondisi perekonomian Maluku triwulan 3 2001 jauh mengalami perbaikan, di mana hampir seluruh kategori di triwulan 3 2020 mengalami kontraksi, tetapi di kondisi triwulan 3 2021 mengalami pertumbuhan yang positif. Hanya untuk triwulan 3 2021, kategori pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 2,28%. Sedangkan kalau kita lihat untuk kategori-kategori yang mencatatkan pertumbuhan yang tinggi antara lain yaitu kategori transportasi dan pergudangan yang mengalami pertumbuhan 11,84%, kemudian pengadaan listrik sebesar 9,17% dan untuk kategori perdagangan mengalami pertumbuhan 8,83%. Sedangkan untuk struktur PDRB triwulan 3 2021 dalam persentase, kita lihat bahwa pertanian memiliki kontribusi yang paling tinggi yaitu 22,85%, kemudian kategori administrasi pemerintahan 22,70% dan kategori perdagangan 13,49%. Berikutnya untuk sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha year on year. Sumber pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan 3 2021, lapangan usaha perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil sepeda motor adalah sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,25%. Selanjutnya untuk pertumbuhan dan kontribusi PDRB, pertumbuhan komponen dan sumber pertumbuhan PDRB dari PDRB menurut pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi triwulan 3 tahun 2021, komponen ekspor luar negeri mencatat pertumbuhan yang tertinggi yaitu 98,30%. Berikutnya untuk komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB sebesar 4,54% dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 0,03%. Sedangkan kalau kita lihat distribusi terbesar triwulan 3 tahun 2001, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 67,77%, kemudian komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 37,87% dan komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB sebesar 35,20%. Berikutnya untuk struktur dan pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran. Triwulan 3 2021 secara year on year yang tumbuh 4,17%.
Apabila dibandingkan dengan triwulan 3 2020, maka triwulan 3 2021 menunjukkan perbaikan untuk komponen-komponen dalam PDRB pengeluaran. Yang pertama untuk komponen konsumsi rumah tangga. Dari kondisi terkontraksi minus 2,12 di tahun 2020, tumbuh 0,06 di triwulan 3 2021. Kemudian untuk komponen konsumsi pemerintah, dari kondisi tumbuh 0,19% di triwulan 3 2020 dan sekarang tumbuh 3,14% di triwulan 3 2021. Sedangkan untuk komponen PMTB dari terkontraksi 3,85% di triwulan 3 2020 sekarang tumbuh 5,09%. Berikutnya untuk komponen impor luar negeri dari terkontraksi 64,35% di triwulan 3 2020 sekarang tumbuh 38,83% di triwulan 3 2021. Sedangkan untuk ekspor luar negeri di triwulan 3 2020 tumbuh 39,76%, sedangkan di triwulan 3 2021 tumbuh hanya 2,01%. Berikutnya untuk konsumsi lembaga non-profit rumah tangga yang terkontraksi 2,50% di triwulan 3 2020, sekarang tumbuh 1,80%. Sedangkan untuk struktur PDRB triwulan 3 2021, maka komponen konsumsi rumah tangga ini menempati urutan yang tertinggi yaitu 66,77%, diikuti oleh konsumsi pemerintah sebesar 37,87%, kemudian komponen PMTB 35,20%, impor luar negeri 5,32%, ekspor luar negeri 5,29%, dan konsumsi lembaga non-profit rumah tangga sebesar 2,59%. Apabila kita melihat sumber pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran, menurut year on year. Sumber pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan 3 2021. PMTB merupakan komponen pengeluaran dengan sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,63%. Berikutnya kita melihat pertumbuhan quarter to quarter, year on year, dan kumulatif to kumulatif untuk perbandingan secara regional. Laju pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun 2021 di 34 provinsi untuk quarter to quarter. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Provinsi Papua yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,26%. Sedangkan pertumbuhan yang terendah terjadi di Provinsi Bali yang mencatat adanya kontraksi sebesar 4,08%. Sedangkan untuk Provinsi Maluku yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,11%, merupakan urutan 25 dari 34 provinsi secara nasional. Berikutnya untuk laju pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun 2021 di 34 provinsi secara year on year. Provinsi Papua mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi secara year on year sebesar 14,54%. Sedangkan untuk Provinsi Bali tercatat merupakan provinsi yang mengalami pertumbuhan terendah, di mana Bali mengalami kontraksi 2,91%. Sedangkan Provinsi Maluku yang tumbuh 4,17% tercatat di urutan 11 dari 34 provinsi secara nasional. Berikutnya untuk laju pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun 2021 di 34 provinsi secara kumulatif to kumulatif. Seperti kondisi di quarter to quarter dan year on year, ternyata Provinsi Papua
tercatat sebagai provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi. Untuk kumulatif tercatat Papua mengalami pertumbuhan 13,99%, sedangkan untuk Provinsi Bali mengalami kontraksi 3,43%. Sedangkan untuk Provinsi Maluku yang tumbuh 2,31% tercatat di urutan 24 dari 34 provinsi secara nasional. Selanjutnya saya sampaikan rilis berita resmi statistik untuk luas panen dan produksi padi di Maluku tahun 2021. Data ini merupakan angka sementara karena ada beberapa data yang masih merupakan potensi yang dihitung untuk bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2021. Untuk menghasilkan data luas panen dan produksi padi secara nasional, ada beberapa hal yang terus dilakukan oleh BPS. Yang pertama, adanya upaya perbaikan akurasi data padi dilakukan secara terus-menerus. Kemudian, adanya perbaikan metodologi perhitungan data produksi padi dengan menggunakan objective measurement, teknologi terkini, metodologi yang transparan dan up to date. Berikutnya untuk metode kerangka sampel area atau KSA, merupakan kerjasama antara Badan Pusat Statistik, BPPT, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN, BIG, dan LAPAN. Sebelum saya sampaikan terkait data yang dihasilkan dari proses KSA ini, akan saya jelaskan bagaimana proses perhitungan produksi beras yang BPS lakukan. Ada 3 tahapan yang dilakukan oleh BPS, yaitu untuk menghitung luas panen. Dengan satuan hektar, ini melalui verifikasi luas lahan baku sawah, dan menggunakan metode kerangka sampel area atau KSA. Sedangkan untuk menghitung produktivitas dalam satuan ton per hektar, BPS menggunakan metode ubinan. Berikutnya untuk menghitung produksi dalam satuan ton, BPS melakukan konversi gabah menjadi beras untuk pangan penduduk. Selanjutnya saya sampaikan bahwa luas lahan baku sawah atau LBS yang digunakan oleh BPS, yaitu menggunakan luas lahan baku sawah tahun 2019 yang berdasarkan dari keputusan Menteri ATR Kepala BPN nomor 686 garing SKPG titik 03 garing 12 garing 2019 tanggal 17 Desember tahun 2019 tentang penetapan luas lahan baku sawah nasional tahun 2019, di mana luas baku lahan sawah sebesar 7.463.948 hektar, di mana untuk Provinsi Maluku sebesar 18.283 hektar. Informasi luas lahan baku sawah tersebut digunakan sebagai dasar penghitungan luas panen padi untuk tahun 2021. Selanjutnya perlu juga saya jelaskan tahapan-tahapan dalam penyusunan kerangka sampel area atau KSA. Ada beberapa tahapan yang mungkin juga perlu diketahui oleh publik bahwa metode kerangka sampel area diawali dengan pengumpulan data, yaitu data peta rupa bumi. Ini dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial, kemudian peta administrasi, berikutnya untuk peta lahan baku sawah, dan peta tutupan lahan. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan kerangka sampel sawah, yaitu stratifikasi sawah, dilanjutkan dengan pembuatan grid, di mana dengan ukuran 6 km x 6 km
dan 300 meter kali 300 meter. Berikutnya pembuatan model sampling dengan sistem random sampling, dan selanjutnya ekstraksi sampel segmen dengan metode stratified random sampling, dan dilanjutkan dengan overlay kerangka sampel sawah dengan ekstraksi sampel segmen. Dari tahap tersebut dilanjutkan dengan seleksi segmen, di mana diberikan di sana pemberian atribut, identitas, kemudian admin, dan lain-lain. Berikutnya terpilihlah segmen yang memang dijadikan sebagai segmen terpilih, dan berikutnya adalah peta-peta lokasi segmen. Dari tahapan tersebut diperolehlah koordinat segmen terpilih yang langsung dikunci melalui sistem aplikasi yang sudah tersedia. Selanjutnya dari perhitungan metode KSA, diperoleh data luas panen padi dari 2020 hingga 2021 dengan satuan ribu hektar. Apabila kita perhatikan grafik garis yang tersedia, maka bisa terlihat adanya perbedaan fase di 2 tahun terakhir ini, di mana fase subron pertama antara Januari-April terlihat luas panen di 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi yang sama di tahun 2020. Sedangkan di fase kedua antara bulan Mei hingga bulan Agustus, justru luas panen di 2021 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan fase yang sama di tahun 2020. Sedangkan di bulan September ini kembali kondisi luas panen mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi yang sama di tahun 2020. Berikutnya untuk fase bulan Oktober, November, dan Desember, dari data historis yang diperoleh dalam metode KSA ini, diperoleh potensi luas panen padi yang meningkat di bulan Oktober, ini baru potensi, yaitu sebesar 3,94 ribu hektar, sedangkan di bulan November 0,72 ribu hektar, sedangkan di bulan Desember sebesar 2,11 ribu hektar. Apabila kita melihat total luas panen dari 2 tahun terakhir ini, maka bisa dilihat bahwa selama Januari-Desember 2021 mengalami penurunan 0,01 ribu hektar atau 0,03%. Sedangkan apabila kita melihat dari periode Januari hingga September, maka luas panen di Januari-September 2021 juga mengalami penurunan 0,01 ribu hektar atau 0,03%. Sedangkan untuk potensi luas panen untuk periode Oktober-Desember, diperkirakan Oktober-Desember 2021 mengalami penurunan 0,25% dari 6,78 ribu hektar menjadi 6,76 ribu hektar. Selanjutnya untuk produksi padi tahun 2020 hingga 2021 dalam satuan ribu ton dalam bentuk gabah kering giling. Seperti data luas panen yang tadi sudah kita bahas, maka terlihat adanya 2 fase yang berbeda antara Januari hingga April, kemudian Mei hingga Agustus, dan September hingga Desember. Untuk fase Januari hingga April, maka produksi padi Provinsi Maluku mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan produksi padi di periode yang sama tahun 2020. Sedangkan di periode Mei hingga Agustus, produksi padi Provinsi Maluku mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020. Sedangkan untuk periode bulan September, produksi padi di Provinsi Maluku
tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi yang sama bulan September tahun 2020. Berikutnya untuk produksi padi di bulan Oktober, November, dan Desember, walaupun masih dalam bentuk potensi, maka terlihat untuk bulan Oktober mengalami peningkatan, yaitu potensinya mengalami peningkatan dari 9,16 ribu ton di tahun 2020 menjadi 15,10 ribu ton di tahun 2021. Berikutnya untuk bulan November terjadi adanya potensi penurunan dari 10,34 ribu ton menjadi 2,75 ribu ton. Sedangkan untuk bulan Desember, potensi produksi padi mengalami peningkatan dari 6,66 ribu ton di tahun 2020 menjadi 7,93 ribu ton di tahun 2021. Apabila kita melihat periode Januari hingga Desember, maka Januari-Desember 2021 mengalami peningkatan 4,62 ribu ton atau meningkat 4,18% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Berikutnya untuk periode Januari-September 2021 juga mengalami peningkatan 5,01 ribu ton atau 5,94% dari 84,29 ribu ton di tahun 2020 menjadi 89,29 ribu ton di tahun 2021. Untuk potensi data yang kita hitung untuk periode Oktober-Desember, maka diperkirakan Oktober-Desember 2021 mengalami penurunan 0,39 ribu ton atau turun 1,48% dari 26,16 ribu ton menjadi 25,77 ribu ton. Apabila kita mencermati produksi padi menurut Kabupaten 2021 dalam satuan ribu ton dalam bentuk gabah kering giling, maka terlihat bahwa Kabupaten Buru merupakan kabupaten yang memiliki produksi padi tertinggi, yaitu sebesar 59,81 ribu ton, yang diikuti oleh Kabupaten Maluku Tengah, kemudian Seram bagian timur, Seram bagian barat, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, dan kabupaten yang lainnya. Apabila kita melihat perubahan yang terjadi bila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, maka Kabupaten Buru mengalami peningkatan 30,26%, sedangkan Maluku Tengah mengalami penurunan 23,84%, dan Seram bagian timur mengalami pertumbuhan 7,10%, Seram bagian barat mengalami pertumbuhan 56,45%, dan Kepulauan Tanimbar mengalami peningkatan 129,31%, Maluku Tenggara mengalami penurunan 0,60%, dan Maluku Barat Daya mengalami peningkatan 159,09%. Selanjutnya untuk produksi beras tahun 2020 hingga 2021 dalam satuan ribu ton. Mencermati grafik garis yang tersedia, maka produksi beras mengikuti pola yang sama dengan luas panen serta produksi padi di Provinsi Maluku ini, di mana periode waktu Januari hingga April yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2020. Sedangkan untuk periode Mei hingga Agustus, produksi beras Provinsi Maluku mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Berikutnya untuk bulan September, kembali produksi beras Provinsi Maluku mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi yang sama bulan September tahun 2020. Sedangkan untuk potensi produksi beras di bulan Oktober, November, dan Desember terlihat bahwa di bulan Oktober
potensi produksi beras Provinsi Maluku mengalami peningkatan, sedangkan untuk November mengalami penurunan dan untuk bulan Desember kembali menunjukkan adanya potensi peningkatan. Untuk melihat periode Januari-Desember, maka produksi beras Provinsi Maluku meningkat 2,57 ribu ton atau 4,18%. Dari 57,82 ribu ton menjadi 59,69 ribu ton. Sedangkan untuk periode Januari-September, produksi beras Provinsi Maluku mengalami peningkatan 2,79 ribu ton atau 5,94%. Dari 46,96 ribu ton menjadi 49,75 ribu ton. Sedangkan untuk potensi produksi beras periode Oktober-Desember, diperkirakan produksi beras periode Oktober-Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 0,22 ribu ton atau 1,48% dari 14,57 ribu ton di tahun 2020 menjadi 14,36 ribu ton di tahun 2021. Selanjutnya dari pembahasan luas panen, produksi padi dan produksi beras, terlihat ada beberapa catatan. Yang pertama, puncak panen musim kemarau bergeser dari bulan Juni ke bulan Agustus karena periode musim kemarau yang lebih pendek dibandingkan dengan tahun yang lalu. Berikutnya, kondisi cuaca dan iklim pada tahun 2021 berdampak positif terhadap kondisi pertanaman, sehingga berpotensi meningkatkan luas panen sepanjang Oktober hingga Desember 2021. Namun, perlu diwaspadai terjadinya turn back La Nina di akhir tahun 2021. Selanjutnya saya sampaikan rilis berita resmi statistik untuk indikator keadaan ketenagakerjaan Maluku, kondisi bulan Agustus tahun 2021. Sebelum saya sampaikan terkait dengan struktur ketenagakerjaan Provinsi Maluku, perlu saya sampaikan bahwa penduduk acuan yang digunakan dalam penghitungan struktur ketenagakerjaan Maluku ini berdasarkan kondisi penduduk Provinsi Maluku hasil dari SUPAS tahun 2015. Struktur ketenagakerjaan Maluku kondisi bulan Agustus tahun 2021. Dengan penduduk usia kerja sebesar 1.308.543 orang yang dirinci dengan penduduk sebagai angkatan kerja sebesar 860.344 orang atau 65,75% dan 448.199 orang atau 34,25% sebagai penduduk bukan angkatan kerja. Untuk penduduk yang tergolong angkatan kerja, terlihat bahwa 59.589 orang atau 6,93% tergolong sebagai penduduk yang menganggur atau sebagai pengangguran. Sedangkan sisanya 800.755 orang atau 93,07% tergolong penduduk yang bekerja. Dari penduduk yang bekerja itu, 238.777 orang atau 29,82% tergolong sebagai pekerja paruh waktu, kemudian 459.910 orang atau 57,43% sebagai pekerja penuh dan 102,06 dan 102.068 orang atau 12,75% tergolong sebagai pekerja setengah menganggur. Sedangkan untuk penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, 100.754 orang
atau 28,48%, tergolong penduduk yang sedang bersekolah. Kemudian 245.854 orang atau 54,85% tergolong penduduk yang mengurus rumah tangga, sedangkan 101.591 orang atau 22,67% tergolong penduduk yang tergolong kepada kategori lainnya. Selanjutnya untuk perkembangan tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK Provinsi Maluku, kondisi Agustus 2020 hingga Agustus 2021 dalam satuan persen. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Maluku bulan Agustus tahun 2020 sebesar 839.190 orang. Selanjutnya untuk TPAK kondisi bulan Februari tahun 2021 sebesar 836.171 orang dan kondisi Agustus 2021 sebesar 860.344 orang. Apabila kita bandingkan dengan kondisi Agustus 2020, maka TPAK 2021 mengalami peningkatan 0,68 poin. Angkatan Kerja Agustus 2021 sebesar 860.344 orang, meningkat 21.154 orang bila dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus 2020. Berikutnya apabila kita melihat TPAK menurut jenis kelamin kondisi bulan Agustus 2020 hingga Agustus 2021 dalam satuan persen. Secara umum bisa terlihat bahwa TPAK menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki masih menunjukkan angka yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan TPAK untuk perempuan. Untuk kondisi 2020, bulan Agustus 2020, TPAK untuk laki-laki sebesar 76,49%, sedangkan untuk perempuan 53,52%. Berikutnya untuk Februari 2021, TPAK laki-laki 76,43%, sedangkan perempuan 52,23%. Berikutnya untuk kondisi Agustus 2021, TPAK laki-laki 77,66% dan perempuan 53,71%. Dari grafik tersebut bisa dilihat bahwa masih ada kesenjangan yang tinggi antara tingkat partisipasi Angkatan Kerja antara laki-laki dan perempuan. Berikutnya untuk tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut daerah, yaitu daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Tingkat pengangguran terbuka selama bulan Agustus 2020 hingga Agustus 2021 terlihat di 2020, yaitu bulan Agustus sebesar 7,57%, kemudian Februari 2021 menurun menjadi 6,73%, dan di kondisi Agustus 2021 sedikit mengalami peningkatan menjadi 6,93%. Sedangkan apabila dilihat menurut daerahnya, maka di bulan Agustus 2020, perkotaan tingkat pengangguran sebesar 12,23%, sedangkan di pedesaan 4,44%. Di kondisi bulan Februari 2021, pengangguran di perkotaan 10,07%, sedangkan di perdesaan 4,22%. Berikutnya untuk kondisi di bulan Agustus 2021, tingkat pengangguran di perkotaan 10,18% dan di pedesaan 4,63%. Dari grafik ini terlihat bahwa TPT perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT perdesaan. Selanjutnya untuk struktur lapangan pekerjaan utama kondisi bulan Agustus 2020 hingga Agustus 2021 dalam satuan persen. Data ini menggambarkan jumlah tenaga kerja
dengan catatan pekerjaan utama di setiap sektor sepanjang periode yang sama di Agustus 2020 dan Agustus 2021. Terlihat bahwa kategori A, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, merupakan lapangan usaha yang memiliki serapan tenaga kerja yang tertinggi, di mana di Agustus 2021 sebesar 32,64%, sedangkan di Agustus 2020 33,97%. Berikutnya untuk kategori-kategori terkait dengan administrasi pemerintahan dan jasa-jasa lainnya. Kalau kita lihat untuk kategorinya, kategori O, P, Q, R, S, T, dan U, ini merupakan kelompok lapangan usaha yang memiliki serapan tenaga kerja yang kedua, yaitu tercatat untuk di tahun 2021, Agustus 2021, tercatat 21,65%, sedangkan untuk Agustus 2020, 21,62%. Berikutnya untuk kategori G dan I, yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, dan kemudian untuk kategori I, penyediaan akomodasi dan makan minum, merupakan kelompok kategori lapangan usaha yang memiliki urutan serapan tenaga kerja yang ketiga, di mana di Agustus 2021 memiliki persentase sebesar 19,34%, sedangkan di Agustus 2020 18,19%. Berikutnya untuk kategori C, yaitu industri pengolahan. Industri pengolahan merupakan kategori lapangan usaha keempat yang memberi serapan tenaga kerja terbesar, di mana Agustus 2021 menyerap 10,52%, sedangkan Agustus 2020 menyerap 11,02%. Berikutnya untuk kategori H dan J, di mana H adalah kategori transportasi dan pergudangan, sedangkan J merupakan kategori informasi dan komunikasi, merupakan kelompok lapangan usaha kelima yang memiliki serapan tenaga kerja tertinggi, di mana di bulan Agustus 2021 menyerap 7,59%, sedangkan di Agustus 2020 menyerap tenaga kerja sebesar 8,03%. Berikutnya untuk kategori F, yaitu kategori untuk konstruksi. Ini merupakan kategori yang keenam, ya. Kelompok kategori yang keenam yang memiliki daya serap tenaga kerja yang tertinggi, di mana di bulan Agustus 2021 menyerap 4,46% dan di Agustus 2020 menyerap 4,19%. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran K, L, M, dan N. Kalau kita lihat kelompok pengeluaran K, jasa keuangan dan asuransi, kemudian L, real estate, kemudian M dan N adalah jasa perusahaan, merupakan kelompok pengeluaran atau kategori kelompok lapangan usaha yang memiliki daya serap tenaga kerja yang ketujuh, yaitu untuk Agustus 2021 menyerap 2,02% dan di Agustus 2020 menyerap 1,70%. Berikutnya untuk kategori B atau kategori pertambangan dan penggalian. Ini untuk serapan tertinggi berikutnya, yaitu untuk bulan Agustus 2021 sebesar 1,18% dan di Agustus 2020 sebesar 0,89%. Yang terakhir untuk kelompok kategori D dan E. D dan E itu adalah untuk D kategori pengadaan listrik dan gas, sedangkan E untuk kelompok atau kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, yang merupakan kelompok kategori lapangan usaha yang terkecil dalam serapan tenaga kerjanya, yaitu di bulan Agustus 2021 menyerap 0,60%, sedangkan di Agustus 2020 menyerap hanya 0,38%. Selanjutnya untuk status pekerjaan utama, kondisi bulan Agustus 2020 hingga Agustus 2021 dalam satuan persen. Apabila kita melihat bahwa status pekerjaan utama yang tertinggi itu adalah status sebagai buruh karyawan
sebesar 33,62%. Berikutnya diikuti oleh status pekerjaan utama sebagai berusaha sendiri sebesar 30,97%, diikuti oleh status pekerjaan utama sebagai pekerja keluarga atau tidak dibayar 15,49%. Berikutnya untuk berusaha dibantu buruh tidak tetap 14,55%. Dilanjutkan dengan pekerja bebas 3,40% dan berusaha dibantu buruh tetap 1,96%. Selanjutnya saya sampaikan karakteristik penduduk bekerja kondisi Agustus 2021. Karakteristik penduduk bekerja menurut jam kerja. Penduduk bekerja yang memiliki jam kerja lebih dari 35 jam sebesar 57,43%, yang kemudian diikuti oleh penduduk yang bekerja dengan waktu 25 hingga 34 jam sebesar 15,37%. Berikutnya untuk penduduk yang bekerja dengan jam kerja 15 hingga 24 jam sebesar 16,99%, diikuti oleh penduduk yang bekerja dengan jam kerja 4 hingga 14 jam kerja, yaitu 7,54%, dan penduduk yang bekerja dengan 1 hingga 7 jam kerja sebesar 2,67%. Sebagian besar penduduk bekerja yaitu sekitar 459.000 orang, 57,43% merupakan pekerja penuh, yaitu jam kerja minimal 35 jam per minggu. Sedangkan karakteristik penduduk bekerja menurut tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sekolah menengah atas merupakan tingkat pendidikan yang terbesar, yaitu 29,67%, yang diikuti oleh pendidikan SD ke bawah sebesar 26,77%. Berikutnya untuk tingkat pendidikan sekolah menengah pertama sebesar 16,09%, dan berikutnya untuk pendidikan universitas sebesar 15,47%, dan yang terakhir pendidikan diploma 1, 2, dan 3 sebesar 3,85%. Sekitar 19,32% dari total penduduk bekerja berpendidikan tinggi, yaitu diploma ke atas. Berikut saya sampaikan tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan kondisi bulan Agustus 2021. Apabila kita melihat tingkat pengangguran terbuka yang tertinggi terjadi di level pendidikan sekolah menengah atas atau SMA, yaitu 10,01%, yang diikuti oleh tingkat pendidikan diploma 1, 2, dan 3, 9,00%, dilanjutkan oleh tingkat pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK sebesar 8,65%, kemudian universitas 8,26%, sekolah menengah pertama atau SMP 4,37%, dan tingkat pendidikan SD ke bawah 3,12%. TPT terendah sebesar 3,12% terdapat pada penduduk berpendidikan SD ke bawah, sementara TPT tertinggi sebesar 10,01% pada jenjang pendidikan SMA. Selanjutnya indikator pekerja formal dan informal kondisi bulan Agustus 2020 hingga Agustus 2021. Perlu saya sebutkan bahwa cakupan formal dan informal. Sektor formal mencakup kategori status pekerja sebagai berusaha dibantu buruh tetap dan status pekerja sebagai buruh atau karyawan. Sedangkan untuk sektor informal mencakup kategori status sebagai pekerja berusaha sendiri dan sebagai pekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap, kemudian pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar. Kondisi bulan Agustus 2020. Pekerja formal sebesar 33,44%, sedangkan pekerja informal 66,56%.
Kondisi Februari 2021, pekerja formal sebesar 32,77%, sedangkan pekerja informal 67,23%. Berikutnya untuk kondisi Agustus 2021, pekerja formal sebesar 35,59%, sedangkan pekerja informal sebesar 64,41%. Selanjutnya tingkat pengaruhan terbuka atau TPT menurut kabupaten kota kondisi bulan Agustus tahun 2021. Apabila kita perhatikan TPT Provinsi Maluku sebesar 6,93%, maka terlihat ada 3 kabupaten yang TPT-nya di atas kondisi Provinsi Maluku, yaitu untuk Kota Ambon 11,32%, berikutnya untuk Kota Tual 8,71%, dan Maluku Tengah 8,07%. TPT tertinggi tercatat di Kota Ambon sebesar 11,32% dan TPT terendah di Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 1,55%. Berikutnya saya juga akan menyampaikan dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan. COVID-19 sepanjang tahun 2020 hingga 2021 ini mempengaruhi dunia ketenagakerjaan. Terjadi disrupsi pada kondisi ketenagakerjaan akibat munculnya pandemi COVID-19. Berikutnya dampak COVID-19 pada ketenagakerjaan tidak hanya diukur dari besaran TPT saja. Menurut International Labour Organization atau ILO, selain pengangguran, perlu juga diperhatikan seberapa besar pekerjaan yang hilang akibat pandemi. Kemudian komponen dari dampak COVID-19 terhadap pasar kerja yang berupa pengurangan jam kerja, yang antara lain bisa dideteksi melalui 1. Pengangguran karena COVID-19, kemudian bukan angkatan kerja karena COVID-19, berikutnya untuk sementara tidak bekerja karena COVID-19, dan yang keempat, penduduk pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau shorter hours karena COVID-19. Apabila kita melihat dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja, kondisi Agustus 2020 dan Agustus 2021. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 periode Agustus 2021 mengalami penurunan sebesar 68.830 orang dari 196.508 orang menjadi 127.678 orang. Sedangkan berdasarkan komponen dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja. Untuk pengangguran karena COVID-19. Kondisi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 mengalami penurunan 276 orang dari 7.768 orang menjadi 7.492 orang. Sedangkan untuk bukan angkatan kerja karena COVID-19 menurun 497 orang dari 2.151 orang menjadi 1.654 orang. Berikutnya untuk penduduk usia kerja sementara tidak bekerja karena COVID, menurun 7.620 orang dari 14.150 orang menjadi 6.530 orang. Sedangkan penduduk usia kerja yang bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19, terjadi pengurangan 60.437 orang dari 172.439 orang menjadi 112.002 orang. Apabila kita melihat dari beberapa komponen dampak COVID terhadap penduduk usia kerja, maka terlihat penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID merupakan komponen yang tertinggi yang terdampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja. Demikian saudara-saudara sekalian, rilis berita resmi statistik dari BPS Provinsi Maluku tanggal 5 November 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua.